Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma wa zuni fahma. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita selalu berpikir positif untuk menimbulkan ide-ide yang baru, untuk menimbulkan kreativitas yang baru. Mari kita semangatkan diri kita bersama-sama. Kalau saya bilang salam cerdas, kawan-kawan jawabnya untuk kita semua. Baik, semua sepakat? Salam cerdas untuk kita semua. Oke, sekali lagi. Salam cerdas untuk kita semua. Mengapa saya mengajak Bapak dan Ibu melakukan hal-hal positif seperti ini? Karena kalau kita sudah memerintahkan hidup positif, maka insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah minta kepada Sang Pencipta bahwa kita semua adalah orang-orang yang mampu menyampaikan sesuatu yang benar. 30 orang peserta dalam ruangan ini adalah calon pemimpin masa depan bangsa. Wah, calon pemimpin masa depan bangsa, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang sudah biasa dengan pengalaman-pengalaman pekerjaan sehari-hari, orang-orang yang sudah punya pengetahuan, orang-orang yang sudah terbiasa dengan tindakan-tindakan. Betul Bu? Betul, Ibu sudah biasa, ya Bapak juga sudah biasa. Nah, untuk itu dalam proses belajar mengajar pada hari ini kita yakin sekali di dalam ruang ini bukanlah orang-orang yang gelas kosong, melainkan orang-orang yang sudah punya pemahaman yang saya maksudkan tadi. Untuk itu sebelum jauh saya menyampaikan materi berpikir kreatif dalam pelayanan ini. Perkenalkan, nama saya Embung Megasari. Saya akrab dipanggil dengan nama Embung. Sehari-hari saya adalah Hudaswara BPSDM Provinsi Riau. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau Bapak dan Ibu sudah merasakan sesuatu yang nyaman dalam ruangan ini, pasti juga kita harus bisa menyerap informasi-informasi ini adalah bagian dari proses. Jadi jangan jadikan hambatan, ini adalah proses. Ya. Kalau boleh saya tanya, materi berpikir kreatif ini termasuk di dalam agenda berapa? Benar Ibu, agenda 2. Kemarin sudah dapat materi apa di dalam agenda 2? Ya, diagnosa organisasi. Berarti agenda pertama Bapak dan Ibu sudah selesai. Agenda kedua bersama saya hari ini di materi berpikir kreatif. Insya Allah 2 hari kemudian Bapak dan Ibu akan difasilitasi oleh fasilitator yang menangani masalah membangun tim efektif. Kemudian selanjutnya nanti akan mengupas tentang kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apa yang menjadi indikator keberhasilan kita dalam belajar mendapatkan materi berpikir kreatif ini? Ibu, kira-kira apa Ibu? Ya, kira-kira Bapak dan Ibu nanti indikator hasil belajar kita adalah Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua mampu berpikir kreatif dalam menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik. Jadi mampu berpikir kreatif dalam menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik. Itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Kemudian indikator hasil belajarnya adalah bagaimana nanti menjelaskan substansi ceramah atau esensi berpikir kreatif ini. Kemudian bagaimana mempraktekkan teknik-teknik berpikir kreatif Ibu. Ya. Selanjutnya menerapkan strategi inovasi dalam pelayanan publik. Dan akhirnya Bapak dan Ibu bisa merancang implementasi strategi berpikir kreatif dalam inovasi pelayanan publik. Selanjutnya
Ada yang paham tentang apa saja materi pokok yang harus kita bahas? Ya. Satu diantaranya adalah mengapa materi berpikir kreatif ini menjadi penting. Kemudian apa saja ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Kemudian konsep berpikir kreatif itu apa? Selanjutnya tahapan proses berpikir kreatif itu akan kita bahas. Baik, itu dia. Ya. Apa Bu? Bertanya apa Bu? Saya kan apa syarat berpikir kreatif? Iya, nanti kita kupas ya. Ada 3 syarat berpikir kreatif. Apa saja nanti kita akan kupas. Bapak dan Ibu, kalau kita bertanya apa itu berpikir kreatif? Apa ciri-cirinya? Kemudian bagaimana menimbulkan ide-ide Bapak dan Ibu sebenarnya selain modul yang ada di tangan Bapak dan Ibu, selain modul, Bapak dan Ibu sudah bisa melanglang buana menggunakan gadget ini, Android masing-masing. Coba cari apa itu berpikir kreatif, karena nanti kita dalam berdiskusi sudah mudah meramunya. Ya, itu dia. Di antaranya adalah bagaimana kita mencari tahu tentang 3 syarat berpikir kreatif. Siapa yang tahu 3 syarat berpikir kreatif? Ya, apa Bu? Oh ya, karakteristik, melibatkan respon atau gagasan baru. 2, apa Bapak? Memecahkan permasalahan secara realita ya. Kemudian kreatif atau upaya untuk menunjukkan original. Ya, Bapak dan Ibu, benar. Terima kasih ya. Dia, saya senang sekali. Kemudian macam mana cara kita mengerjakannya? Ingat kawan-kawan, ada rumus 5W1H. Siapa melakukan apa pada saat itu dan bagaimana caranya? Jadi nanti kita akan kemas satu persatu supaya kita menjadi bahagian dari untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Keterkaitan mata pelatihan di dalam agenda 2 ini, siapa di antara Bapak dan Ibu yang kira-kira bisa memberikan pemahaman atau menjelaskan sedikit apa keterkaitan diagnosa organisasi dengan berpikir kreatif, dan insya Allah besok nanti akan mendapatkan mata pelatihan membangun tim efektif dan selanjutnya kepemimpinan dalam pelaksanaan. Ya, Ibu kira-kira apa? Benar, memang belum sampai semua, tapi yang pasti kemarin 2 hari yang lalu rekan-rekan sudah mendapatkan diagnosa organisasi. Artinya teman-teman sudah membedah kebutuhan apa saja yang menjadi kebutuhan organisasi. Jadi apa saja yang menjadi kebutuhan organisasi. Di situ Bapak dan Ibu baru kita lihat nanti bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan kita beride, berkreativitas melalui materi berpikir kreatif. Oke, itu dia. Saya senang sekali. Apa Bu? Inovasi. Ya, nanti kita akan sampai kepada materi inovasi. Yang pasti hari ini rekan-rekan harus tahu juga bahwa seorang pemimpin itu nanti harus mampu menjadi coach, harus mampu menjadi mentor. Karena kita semua harus siap berada di depan. Siap berada di depan. Ya. Apa Bu? Oh, benar. Kalau Ki Hajar Dewantoro bilang bahwa Ingarso Suntulodo. Jadi kita harus mampu. Ide-ide kita akan menjadi panutan orang kalau kita memang betul-betul konsisten terhadap perbaikan-perbaikan. Oke, baik. Ya, ada lagi? Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin menggiring Bapak dan Ibu, kita semua sebenarnya dalam proses pembelajaran ini. Kita ketahui bahwa ada kendala dalam kita mengeluarkan kreativitas. Kita tahu lagi juga ada pemicu untuk kita berkreativitas, dan selanjutnya kita akan tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya berpikir kreatif itu.
betul bahwa nanti kita akan membedakan bahwa berpikir kritis dengan berpikir kreatif sangat beda. Nanti akan kita kupas. Ya. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Baik, kita beralih kepada inovasi. Apa saja yang kita bahas di dalam inovasi nanti? Ya, satu diantaranya konsep dasar dan strategi inovasi. Kemudian jenis-jenis inovasi, karakteristik inovasi, kemudian tipe-tipe inovasi dan kriteria inovasi. Banyak, nanti kita kupas satu persatu. Namun sebelumnya saya ingin membagi kelompok menjadi 6 kelompok, berarti 5 orang ya. 5 orang, baik. Apa yang menjadi tugas Bapak dan Ibu? Saya bagikan dulu ya kertas ini ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik. Tolong kelompok 1 mendiskusikan tentang konsep dan strategi inovasi. Kemudian kelompok 2 tentang jenis inovasi. Kelompok 3 kriteria inovasi. Kelompok 4 tipe-tipe inovasi. Kelompok 5 karakteristik inovasi. Dan kelompok 6 adalah hambatan apa saja yang kita alami di saat kita berinovasi. Oke, tadi baginya 1 adalah konsep dan strategi, kedua jenis inovasi, ketiga kriteria, keempat tipe-tipe, kelima karakteristik, dan keenam adalah hambatan-hambatan. Kemudian ini akan kita ramu diskusi Bapak dan Ibu semua. Setelah itu Bapak dan Ibu nanti kita akan kemas dengan teknik pendekatan pembelajaran window shopping. Nanti kelompok 1 memaparkan dengan gayanya untuk dipaparkan satu persatu, kelompok 2 dan seterusnya, kelompok 6, sehingga ke 6 item ini menjadi bahagian kita semua. Jadi bukan lagi cuman satu aja yang tahu, tetapi semua jadi tahu. Setuju itu? Baik. Nanti dikumpulkan ya tugas-tugas ini, kemudian nanti baru kita jadikan proses pembelajaran dengan window shopping. Baik, ada pertanyaan rekan-rekan semua? Oh, Ibu, kenapa Ibu jadi murung begitu? Oh, benar Bu, yang namanya staff kita memang harus pandai-pandai memanagenya. Karena kita sebagai seorang pemimpin itu harus mampu memotivasi. Kenapa dia Bu? Oh, bermalas-malasan. Hampir sebagian besar kita jumpai itu. Jadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin harus mampu mengajak mereka bekerja bersama-sama. Cuek, kemudian tidak tahu tugas dan fungsi. Ya. Apalagi Pak? Kadang-kadang disuruh tidak selesai-selesai tugasnya, kita jemput pun masih belum selesai. Itu adalah bahagian dari bagaimana seninya kita seorang pemimpin untuk membangkitkan rekan-rekan kerjanya, stafnya menjadi orang-orang yang bisa bersama-sama bekerja. Jadi seorang pemimpin harus mampu memberdayakan staf. Jadi bukan santai-santai lagi kita sekarang. Dan kita jumpai selama ini yang masih malas-malas, ya hari ini kita mulai untuk membangkitkan mereka bekerja. Ingat Bapak dan Ibu, dalam proses pelatihan kepemimpinan pengawas ini, Bapak dan Ibu dituntut menjadi seorang pejabat yang profesional. Untuk menjadi pejabat yang profesional, tentu harus menjadi panutan. Kata orang-orang tua dulu bahwa menjadi pemimpin itu ditinggikan seranting, tetapi masih bisa dijangkau. Didulukan selangkah, tetapi dia tidak mau terus di depan. Jadi dia tetap bersama-sama karena karakter seorang pemimpin yang berwibawa serta menjadi panutan biasanya akan menjamankan suasana pekerjaan di lapangan. Saya rasa untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lengkapi lagi dari pertemuan selanjutnya.
Kekurangan milik saya selaku hamba Allah, kelebihan milik ilahi Rabbi. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.